pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih persiapan awal yang harus kita lakukan itu, baik persiapan secara manual ataupun mayop untuk mengisikan saldo awal neraca ditambah dengan pengisian buku besar pembantu utang maupun piutang. Nah, di sini kita sudah ditampilkan dengan tampilan awal di mayop yang sudah ada. Nah, untuk membuka data yang sudah ada, yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kita langsung pilih menu open. Nah, di sini akan terbuka jendela open untuk mencari letak file mayop yang akan dibuka yang sudah kita simpan di dalam folder. Nah, di sini kita bisa cari apakah kita simpan di D atau di E. Nah, ini ketika sudah ketemu lalu kita open. Nah, setelah filenya ketemu kan tadi, lalu langsung klik open ya, langsung double klik aja file yang bersangkutan tadi, lalu akan muncul tampilan menu seperti ini, jendela sign on namanya. Nah, untuk pertama kali yang harus dibuka atau ditampilkan di sini yaitu user ID as administrator dan passwordnya yang tidak usah diisikan. Nah, jadi kita tidak perlu membuat password untuk data ini. Nah, jika kita ingin membuat password, kita klik change password ini, lalu isikan password yang diinginkan. Nah, yang untuk existing password itu dikosongkan saja, lalu yang untuk new password ini ketik password baru, lalu yang confirm password ini itu diketik sama persis dengan password yang di new password itu. Nah, di sini kita kan tidak membuat password baru, lalu kita langsung oke saja. Oke. Lalu di sini tadi yang di password itu kita jangan sampai lupa dengan password tersebut ya, karena kalau misalnya passwordnya lupa, maka sudah tidak bisa dibuka lagi, kecuali program mayopnya ini membongkar password administratornya tersebut. Nah, lalu kita akan ditampilkan seperti ini tampilannya. Setelah mengisi login tadi, selanjutnya akan ditampilkan jendela aktivasi ya, namanya ini aktivasi file. Nah, jika hanya membuat data untuk latihan saja itu tidak perlu diaktifasikan, tetapi jika data tersebut untuk data perusahaan, maka kita bisa mengaktifkan file tersebut. Sebelum proses pengaktifan dilakukan, kita harus memiliki nomor serial mayop yang telah mengisikan form registrasinya ke mayop. Nah, untuk data latihan mayop, trialnya selama 30 hari ya. Nah, itu dimulai sejak tanggal pertama kali file tersebut dibuat. Nah, untuk data latihan kita pilih tombol yang ketiga ini. Nah, pilihan yang pertama ini itu digunakan jika ingin melakukan aktivasi online atau melalui internet yang pertama ini. Nah, lalu yang pilihan kedua itu jika ingin melakukan aktivasi data secara manual melalui telepon ke mayopnya, itu bisa menggunakan yang kedua ini. Lalu yang pilihan keempat ini jika ingin membuat file yang akan dibuka menjadi read only, artinya itu data tersebut hanya bisa dibuka saja, tapi tidak bisa diedit, dihapus atau ditambah data baru lagi. Nah, kita di sini pilih yang ketiga. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, supaya bisa berjalan lama, maka sebelum membuka ini tanggalnya harus akurat ya, sesuai yang pertama kita masuk itu, yang kita mengisi data-data perusahaan itu. Nah, tadi kan setelah menetapkan pilihan aktivasi tadi, kita kan klik continue. Nah, terus
di sini akan keluar jendela informasi yang memberikan pilihan untuk melakukan verifikasi data atau tidak. Maksud verifikasi data ini tuh semacam pemeriksaan terhadap kemungkinan kerusakan data nanti. Nah, di sini lalu kita pilih yes. Nah, lalu ini ada informasi sabar menunggu proses verifikasi yang akan dijalankan oleh Mayor. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK, kita jika terjadi kerusakan data itu akan ditampilkan pesan. Tapi jika terjadi kerusakan data maka tidak melakukan optimalisasi. Nah, sebelumnya maupun verifikasi itu bisa juga dilakukan secara manual dari file setelah menu Command Center ini. Nah, di sini kita sudah ditampilkan dengan menu Command Center. Nah, di sini kita akan memasukkan bagaimana sih neraca saldo awal, bagaimana kita memasukkannya. Nah, misalnya pada kasus yang diselesaikan tuh kita mulai mengambil di periode bulan Januari 2021 ya kemarin. Lalu untuk ditutupnya itu pada periode pembukuan akhir tahun pada bulan Desember 2021. Nah, data transaksi awal Januari 2021 hingga November 2021 itu telah dicatat oleh sistemnya. Nah, jadi kita cukup memasukkan saldo per tanggal 1 Desember 2021. Nah, untuk pos akun balance sheet-nya dan akumulasi pendapatan serta beban untuk pos akun. Nah, itu untuk memasukkan saldo awal itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita ini sudah tampil di menu Command Center, lalu pilih akun ini. Lalu ketika sudah, kita pilih ke akun list ini. Nah, di sini kita bisa memilih tanda anak panah putih ini, atau kita bisa langsung mengeklik yang tercetak tipis ini. Nah, akun detail ya, masih ingat. Nah, kita klik. Nah, kita akun yang tercetak tipis ini kan tadi detail. Nah, lalu kita bisa memasukkan di saldo awal di opening balance ini. Nah, kita masukkan misalkan 8.370.000. Lalu kita klik OK. Nah, secara langsung saldonya akan tertampil di balance ini. Nah, kita itu tadi bisa menggunakan cara yang ke satu ya. Nah, lalu cara 2, kita bisa ke setup, lalu pilih balance, lalu pilih yang akun opening balance ini, kita klik, lalu isikan saldo awal masing-masing akun ya. Untuk saldo abnormal itu harus diisikan dengan nilai minus terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita isikan misalkan 5 juta. Oke. Nah, itu adalah cara yang kedua. Nah, misalnya tadi yang memasukkan saldo abnormal itu, selisih pemasukan saldo awal ini akan tampil di bagian bawah form opening tadi. Selisih tersebut itu akan dialokasikan ke akun historical balancing. Nah, jika belum seimbang berarti ada yang salah saat kita memasukkan angka-angka tersebut. Nah, itu bisa kita lanjutkan untuk yang di liability, equity, income ataupun cost, ataupun juga sampai other income itu. Nah, sini bagaimana sih
caranya menampilkan dan mencetak neraca saldo awal yang sudah kita buat tadi ya. Nah, setelah semua saldo awal ini nantinya sudah dimasukkan dari salah satu cara tadi, kita bisa melakukan pencetakan dan melihat neraca saldo awal per periode tanggal 1 Desember nanti 2021. Nah, caranya yaitu kita pilih ke report ini. Nah, nanti di sini kita akan, ini kan periode Januari, ini nanti setelah kita isi di sini akan muncul saldo awalnya. Coba di sini. Nah, jika kita ingin menampilkan, kita pilih menu report tadi, lalu indeks ini, lalu kita ditampilkan dengan tampilan seperti ini ya. Lalu kita pilih ke balance sheet ini, balance sheet kita pilih yang standard balance sheet ini. Nah, klik tombol custom, kan kita tadi sudah memilih ini ya, memilih standard balance sheet. Nah, kita lalu ditampilkan dengan tampilan standard balancing sheet ini, lalu kita ubah, ini kan Januari. Nah, ini sudah misalkan 30 Januari. Ininya kan sudah 2021. Lalu kita ke finishing. Nah, di sini kita centang yang saldo balance-nya, angka-angkanya ya. Lalu setelah itu kita display. Nah, di sini ini kita akan secara langsung ditampilkan saldo-saldo awalnya yang sudah kita isikan tadi. Nah, ini juga bisa langsung di print. Nah, setelah itu kita akan memasukkan saldo awal piutang usaha yang customer ya. Nah, untuk memasukkan saldo awal pelanggan ini bisa dari beberapa langkah, bisa dari Excel di customer yang bersangkutan. Nah, cara yang paling umum itu cara yang pertama sih. Di sini juga saya akan jelaskan tentang kedua cara itu. Nah, yang cara pertama kita bisa klik ke menu setup, lalu pilih balance, lalu pilih yang setup balance, pilih yang customer balancing. Nah, di sini lalu kita klik yang Excel. Ini kemarin kan kita sudah memasukkan customernya, yaitu sebagai contoh yang toko biru ini ya. Nah, kita lalu Excel. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi customer name, term, invoice, date, tanggalnya. Sebagai contoh, kita bisa mengisikan misalnya tadi toko biru yang sudah kita buat ini, lalu enter. Lalu yang term ini otomatis sudah ditampilkan terisi default sale-nya yang 2%, ini yang kemarin kita isi itu ya. Lalu kita mengetikkan nomor faktur perusahaan, ini sesuai nomor fakturnya. Lalu yang datanya juga bisa kita masukkan sesuai tanggalnya. Lalu yang customer PO itu ketik nomor PO customer, misalkan 0012. Nah, yang memo ini free conversion sale itu nama customernya. Nah, yang total include tax itu diketik nilai invoice-nya termasuk pajaknya, misalkan 11 juta. Nah, ini tadi bisa angka dan bisa ada, jika kita ingin merubahnya, kita ubah misalkan SMG 0015. Nah,
Lalu di sini kan tadi kita tambahkan dengan tokonya, toko biru tadi ya. Nah, lalu ini teks code-nya sudah ya, sudah benar. Lalu setelah kita add cell itu untuk meneruskan pengisian saldo awal pelanggan dan faktur lainnya hingga muncul pesan congratulations. Nah, ini kita record. Oke. Nah, berikutnya saldo opening balance per 1 Desember tuh semua faktur sudah termasuk PPN ya, yang VAT tadi yang 10% itu. Nah, setelah selesai semua saldo awal bisa dilihat di menu. Nah, ini tadi kan sudah tampil ya 11 juta. Nah, itu bisa diterapkan jika kita ingin mengisi customer-nya. Jika customer kita lebih dari satu, pastinya customer kita lebih dari satu ya kalau di sebuah perusahaan itu bisa diisikan dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, itu terus kita ingin memasukkan saldo awal utang usaha supplier ya. Nah, cara pengisian saldo awal utang supplier balance ya dengan piutang customer balance itu hampir sama langkahnya, tapi menunya saja yang beda. Nah, pemasukan saldo awal utang tersebut tuh juga bisa dilakukan dengan dua cara sih, tapi sini akan saya jelaskan langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama kita pilih ke menu setup, lalu ke balance. Nah, tadi kan kita sudah mengisi yang customer balance. Nah, sekarang kita pilih yang supplier balance ini. Nah, ini toko Bintang Jaya ini kan kemarin juga sudah kita isi ya di suppliernya. Nah, di sini kita langsung klik add purchase. Oke, lalu kita sama mengetikkan nama suppliernya, nama pemasoknya ya. Nah, misalkan sebentar, Bintang Jaya. Oke, Bintang Jaya, lalu enter. Nah, ini juga termnya secara otomatis langsung ada yang 2% yang sudah kita buat kemarin itu tadi. Nah, nomor PO nya juga begitu, mengikuti bisa langsung dari sistem MyOp-nya juga bisa kita ganti dengan angka sesuai nomor pembeliannya, nomor PO-nya. Lalu tanggalnya juga, tanggal PO-nya. Lalu supplier invoice ini juga bisa kita isi, misalkan B1200745. Nah, di menu ini juga gitu, kita isikan, kita tambahkan namanya Bintang Jaya. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan kode pajaknya, misalkan 4 juta. Nah, di sini kan sudah kodenya VAT atau PPN. Lalu kita record. Nah, di sini sudah tertampilkan saldonya, saldo dari suppliernya yang Bintang Jaya itu. Nah, jika kita ingin meneruskan, kita juga bisa klik add purchase lagi untuk mengisi saldo awal supplier dan faktur yang lainnya hingga saldo utang di supplier itu sama dengan di akun opening balance. Nah, itu adalah cara-cara yang saya sampaikan yang pertama. Nah, sekarang gimana sih caranya memasukkan saldo awal barang dagang? Nah, untuk bisa memasukkan saldo awal barang baik kuantitasnya maupun harga pokoknya itu bisa melalui cara berikut ya. Kita buka menu comment center. Di menu comment center ya, ini. Lalu inventory.
lalu pilih yang count inventory ini. Nah, di tampilan count inventory ini kita akan mengetik jumlah kuantitas setiap barang pada kolom count-nya. Di sini counted ini. Nah, selanjutnya misalnya bukunya jumlahnya ada 100 ya. Nah, selanjutnya kita akan klik tombol adjust inventory ini. Nah, di sini akan ditampilkan Windows defaultnya yang expand account itu, karena ini tuh ada masih data awal, maka kita bisa mengisikan dengan angka 1 yang ini, changes of inventory. Lalu kita klik use account, lalu klik continue, lalu setelah itu kita klik opening balancing. Nah, di sini kita kan sudah klik yang tadi ya, opening balancing, lalu kita bisa mengisikan harga pokok barang per unitnya beserta pilihan akun yang diawali dengan angka 1 tadi ya. Tuh. Nah, ini misalkan kuantitinya tadi kan 100. Nah, lalu di unit costnya, harga per unitnya misalkan 40.000. Nah, ini sudah benar ya, akunnya tadi yang 1. Nah, ini amount ini adalah total antara unit dan quantity. Nah, itu misalnya kita ingin memasukkan saldo awal barang dagang atau itemnya, nah kita bisa melanjutkannya sampai barang kita sudah terisi dengan saldo awalnya itu. Nah, setelah itu kita record tadi. Nah, sampai sini jika ada pertanyaan bisa silakan hubungi saya, atau bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.